Di tengah gemuruh abad ke-16, ketika Maluku menjadi panggung pertarungan kekuatan besar, berdirilah sosok Raja Tioliza, pemimpin yang memilih jalan berliku demi kebebasan rakyatnya. Bersekutu dengan Portugis, ia merengkuh iman baru, menantang Kesultanan Ternate, dan mengukir takdir yang tak terelakkan. Namun, di balik keberaniannya, keputusan besar itu mengantarkan Moro pada jurang kehancuran. Pengkhianatan, perang, dan kehilangan merajut akhir yang pahit. Ketika dinding Mamuya runtuh dan sang raja berdiri di ambang kehancuran, hanya satu pertanyaan yang menggema dalam sunyi malam Halmahera. Apakah pengorbanannya sia-sia? Ataukah ia telah menanam benih yang takkan lekang oleh waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan Ki JP akan membahas sedikit tentang Raja Tioliza, tahta, iman, dan tragedi di bumi Moro. Di tepian timur Halmahera, kerajaan Moro berdiri kokoh sebagai saksi bisu dari pergolakan geopolitik abad ke-16. Pada masa di mana kesetiaan diuji, pengkhianatan merajalela, dan kekuatan asing mulai merangsek masuk, muncullah seorang pemimpin yang namanya terukir dalam lembaran sejarah, Raja Tioliza. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan simbol dari keputusan besar yang mengubah jalannya takdir, berpaling dari keyakinan lama, merangkul perlindungan Portugis, dan berani menantang dominasi Kesultanan Ternate yang telah mengakar kuat di Maluku. Kisah Tioliza adalah narasi tentang keberanian dan pengorbanan, tentang strategi yang dirancang demi kebebasan, namun berujung pada tragedi yang meruntuhkan kejayaan Moro. Perjalanan sang raja melintasi lorong waktu, membentang dari harapan akan kemerdekaan hingga kejatuhan yang menyakitkan, menjadi cermin dari benturan kekuatan besar yang membentuk wajah Maluku di masa lampau. Inilah kisah tentang tahta yang diguncang badai, iman yang dipertaruhkan, dan sebuah pilihan yang menggema hingga ke sudut-sudut sejarah. Di masa ketika pengaruh Portugis mulai meresap ke tanah Maluku, kerajaan Moro dipimpin oleh seorang raja yang menjadi simbol kompleksitas zaman, Tioliza. Dalam kepemimpinannya, rakyat Moro hidup di tengah persimpangan tiga kepercayaan, Islam, Katolik, dan animisme, sebuah cerminan dari pergolakan sosial dan spiritual yang melanda kawasan itu. Sebagai seorang Muslim yang taat, Tioliza menghadapi kenyataan pahit di bawah bayang-bayang Kesultanan Ternate. Rakyatnya diperlakukan tak ubahnya budak, hasil bumi dirampas, dan kampung-kampung dibakar dalam gelombang penindasan yang memunculkan amarah dan kepedihan. Dalam masa yang penuh ketidakpastian itu, harapan datang dari arah yang tak terduga, seorang pedagang Portugis bernama Gonçalo Veloso. Pertemuan Tioliza dengan Veloso menjadi titik balik dalam sejarah. Melihat penderitaan rakyat Moro, Veloso menawarkan jalan keluar yang syarat dengan risiko sekaligus harapan, beralih ke agama Katolik dan merangkul perlindungan militer Portugis. Bagi Tioliza, ini bukan sekadar ajakan spiritual, melainkan sebuah strategi politik untuk mematahkan cengkeraman Kesultanan Ternate. Dengan tekad bulat, Tioliza mengutus delegasi ke gubernur Portugis, Tristão de Ataide, menyampaikan ikrar kesetiaan dan permintaan perlindungan. Sebagai tanda komitmen, ia menerima baptisan suci dan mengambil nama baru, Dom João de Mamuya. Perubahan ini menandai lebih dari sekadar transformasi iman. Ia menjadi simbol keberanian dan keputusan besar untuk menantang dominasi kekuatan Islam di Maluku. Aliansi ini tidak hanya membentuk ulang peta politik lokal, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam lanskap budaya dan spiritual rakyat Moro. Keputusan Tioliza adalah bukti dari keteguhan seorang pemimpin yang memilih menghadapi badai sejarah demi masa depan rakyatnya.
Konversi Raja Tioliza menjadi pemantik gelombang kristenisasi yang mengubah lanskap sosial dan politik Moro. Kota-kota seperti Mamuya, Tolo, Pune, dan Sugala menjelma menjadi pusat-pusat komunitas Katolik yang berkembang pesat, didorong oleh kehadiran misionaris Jesuit. Mereka tak hanya mendirikan gereja dan menyebarkan ajaran baru, tetapi juga membangun fondasi budaya yang perlahan meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, di balik perkembangan ini, bara ketegangan semakin membara. Bagi Kesultanan Ternate dan Jailolo, konversi Tioliza bukanlah sekadar perubahan keyakinan, melainkan sebuah deklarasi politik yang mengguncang keseimbangan kekuasaan. Sultan Hairun dari Ternate dan Katarabumi dari Jailolo memandang langkah ini sebagai ancaman yang nyata terhadap kedaulatan mereka, sekaligus membuka jalan bagi penetrasi kolonialisme Barat. Maluku, yang selama berabad-abad menjadi pusat persilangan budaya dan perdagangan, kini menjelma menjadi panggung pertarungan kepentingan. Aliansi yang sebelumnya rapuh kian terpecah, dan bagi Ternate serta Jailolo, melawan arus kristenisasi, berarti mempertahankan martabat dan kedaulatan dari cengkeraman kekuatan asing. Sementara itu, Moro, yang dahulu menjadi simbol keberagaman dan harmoni, kini berdiri di garis depan pergolakan, menandai babak baru dalam sejarah panjang perlawanan di tanah Maluku. Tahun 1536 menandai babak kelam dalam sejarah Moro, ketika Katarabumi dari Jailolo melancarkan serangan besar-besaran yang mengguncang fondasi negeri itu. Pasukan Jailolo, bersama sekutunya, melancarkan gempuran bertubi-tubi terhadap benteng-benteng pertahanan Moro, menjarah pemukiman, dan merebut titik-titik strategis seperti Sugala dan Pune. Serangan ini bukanlah sekadar perebutan wilayah, melainkan perang panjang yang memakan waktu lebih dari 1 dekade. Puncaknya terjadi pada tahun 1547, ketika ibu kota Mamuya dikepung rapat, menjadi saksi bisu dari babak akhir perjuangan Raja Tioliza. Di tengah kepungan yang kian mempersempit ruang geraknya, harapan akan bantuan dari Portugis menguap begitu saja. Sang sekutu, yang lebih mengutamakan kepentingannya di Ternate, memilih berpaling, meninggalkan Tioliza dalam kesunyian yang mencekam. Dalam keputusasaan yang mendalam, sang raja dihadapkan pada pilihan yang teramat pilu. Daripada membiarkan istri dan anak-anaknya jatuh ke tangan musuh, Tioliza mengambil keputusan yang mencengangkan, mengakhiri hidup keluarganya sendiri demi menghindarkan mereka dari penghinaan dan penderitaan yang tak terbayangkan. Di ambang kehancuran, ia bahkan nyaris mengakhiri hidupnya sendiri sebelum dicegah oleh para pengikut setianya. Akhirnya, dengan hati yang hancur, Raja Tioliza menyerahkan diri kepada Katarabumi. Berkat permohonan dari para bangsawan Moro, nyawanya luput dari hukuman mati. Namun, ia menghilang dari panggung sejarah, namanya lenyap ditelan waktu, meninggalkan jejak samar dalam ingatan kolektif. Keputusan besar yang pernah ia ambil, bersekutu dengan Portugis dan meninggalkan Islam, menjadi noktah tragis yang mengiringi kejatuhannya. Kisahnya menjadi pengingat abadi akan konsekuensi dari pilihan politik yang berani, namun berujung pada kesepian dan kehancuran. Runtuhnya Mamuya menandai babak akhir bagi kejayaan kerajaan Moro. Kejatuhan ini tidak sekadar menandai kekalahan di medan perang, tetapi juga menandakan berakhirnya sebuah era di mana Moro berdiri sebagai kekuatan yang disegani di Halmahera. Komunitas Kristen yang dirintis dengan penuh harapan oleh Tioliza, tercerai-berai, misi Jesuit yang pernah membara, perlahan meredup, dan supremasi Portugis di kawasan itu mulai goyah, menandakan pudar pula pengaruh kekuatan asing yang sempat bercokol.
Di tengah pusaran arus sejarah, Kesultanan Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Babollah muncul sebagai pemenang yang tak terbendung. Dengan keteguhan dan kecerdikan diplomasinya, Babollah berhasil menaklukkan Moro dan mengintegrasikan wilayahnya ke dalam kekuasaan Ternate, menghapus statusnya sebagai kerajaan merdeka. Penaklukan ini bukan sekadar peristiwa militer, melainkan bagian dari strategi besar Ternate untuk memperkokoh hegemoni di Maluku. Namun, di balik riuh kemenangan dan kepedihan kekalahan, terselip kisah tentang kegagalan diplomasi, benturan ideologi, serta intrik politik yang kerap membayang-bayangi perjalanan bangsa-bangsa di Kepulauan Rempah ini. Tio Liza, seorang pemimpin yang pernah mengusung visi besar, perlahan tenggelam dalam kabut sejarah, sosok yang mengambil langkah berani di tengah pergolakan zaman, namun harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil dalam pusaran kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Dengan lenyapnya Moro sebagai kerajaan yang berdaulat, Halmahera memasuki babak baru dalam narasi panjang perseteruan kekuasaan di Maluku. Jejak-jejak kejayaan Moro kini hanya tertinggal dalam ingatan kolektif, menjadi bagian dari warisan sejarah yang menunggu untuk terus digali dan dikenang. Raja Tio Liza adalah personifikasi dari kompleksitas zaman yang penuh gejolak. Keputusannya untuk berpindah agama dan beraliansi dengan Portugis bukan sekadar langkah strategis, melainkan pertaruhan besar demi melindungi rakyatnya dari cengkeraman kekuasaan yang menindas. Namun, keputusan berani itu justru menjadi titik balik yang berujung pada kehancuran. Perlindungan yang diharapkan tak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, ia kehilangan kepercayaan rakyatnya, terasing dari para sekutu lama, dan akhirnya menyaksikan runtuhnya kejayaan kerajaannya sendiri. Aliansi dengan Portugis yang semula diimpikan menjadi jalan keluar, ternyata menyeret Moro ke dalam arus konflik yang lebih dalam dan lebih pahit. Kisah Raja Tio Liza menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi besar Maluku di abad ke-16, sebuah era di mana agama, politik, dan kekuasaan terjalin erat dalam perebutan dominasi yang tiada henti. Di tengah pusaran itu, Tio Liza menjelma menjadi simbol tragis seorang pemimpin yang mempertaruhkan segalanya demi masa depan bangsanya, namun terseret dalam arus intrik kekuasaan yang penuh tipu daya dan pengkhianatan.